perwakilan dari kamu. Kantor ini mana? Hah? Kita mereka punya kewenangan. Kami masyarakat Banyumas di sini. Kami punya kewenangan di sini untuk melaporkan masalah ini. Ini nggak boleh gagas ini. Kenapa dipersulit ini? Mereka sudah ini. Ada kosong. Cari tahu, dari mana? Dari mana dia? Aku bakar ya. Siap ya. Oh, takut tuh. PT Melani tidak disambut dengan harmonis, bahkan ketua DPRD pun tidak diizinkan masuk. Sekarang diduga pihak PT Melani mengeluarkan anjing-anjing liar untuk menyerang. Itu berbaris anjing-anjing liar. Oke. Dan beginilah cara perusahaan ini menjajah di Kabupaten Banyuasin. Kita usir. Ada dikit kok. Dari BPKP untuk memantau pembangunan Banyuasin. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas informasi ini. Kedua, kami sampaikan bahwasanya sesuai dengan informasi yang sudah lama menerima dan juga di masyarakat. Yang pertama dari DPR untuk memfasilitasi pertama kita masih beberapa hari bulan yang lalu bulan itu ya belum puasa pada DPRD untuk fasilitasi untuk masyarakat terkait pertama tentang DSR dari ini dan juga plasma dan juga ada dugaan tentang HGO yang habis. Jadi DPRD ini Pak kami memang untuk jadwal masih padat karena pada bulan Kamis hari ini yang hari depan kami lagi pembahasan LKPD Bupati. Jadi kalau kita pembahasan itu LKPD itu mereka masalah atau mereka jadwal yang belum. Jadi oleh karena itu di laporan LKPD Bupati ini sekaligus disinkronkan dengan PAD Banyuasin dan juga pemasukan juga mitra kerja yang ada di PAD. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin beserta anggota dan stafnya. Yang saya hormati pimpinan PT Melani dan juga ketua saya, Ketua DPD DPKP Kabupaten Banyuasin. Izin Mbak, di sini kami menyampaikan beberapa bulan yang lalu bahkan sampai sekarang santer pemberitaan tentang habisnya HGU dari PT Melani Indonesia dan juga ada dugaan kelebihan HGU. Lalu dalam pemberitaan yang lain juga ada pemberitaan tentang pihak desa dari mainan tidak memberikan rekomendasi untuk perpanjangan HGU tersebut. Jadi fungsi
sidang hari ini, yang pertama kami mempertanyakan bagaimana legalitas PT Melani pada saat ini dan HGU-nya. Terus bagaimana tentang kewajiban dari PT Melani Indonesia terhadap CSR kepada masyarakat setempat, dan juga tentang plasma perkebunan yang diberikan kepada masyarakat. Karena hal ini sangat tertutup, bahkan kami datang ke sini tadi pun serasa memasuki kerajaan tersendiri di Kabupaten Banyumas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Ketua DPR, pimpinan manajemen, PT Melani, Anda Afisal, anggota DPR, dan kawan-kawan yang lainnya. Perkenalan Pak, saya Indo Sapri Pak ya, Ketua Ormas. Jadi persepsinya Ormas Pak, Organisasi Kemasyarakatan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas. Tentu di sini kita sama-sama untuk kontribusi terhadap pemerintah, terhadap masyarakat. Simpel Pak, yang kami sampaikan kepada DPR pada bulan puasa kemarin itu meminta untuk ditindaklanjuti dan ditinjau kembali terkait masalah HGU. Itu yang paling pertama Pak. Artinya kehadiran kita di sini juga mohon untuk dibuka, kita transparan Pak. Artinya begini, bagaimana supaya PT Melani ini bisa berjalan dengan sesuai semestinya untuk ke depan. Kemudian tentang CSR-nya, tentang tenaga kerjanya, kemudian plasmanya. Nah, harapan kami ya, produk undang-undang dan aturan yang sudah dibuat oleh negara, kami minta kepada PT Melani untuk dijalankan. Mungkin simpel Pak, dari kami kita buka transparan. Kalau perlu buka data, Ketua DPR ada di sini. Harapan kami juga Ketua DPR yang punya kewenangan. Dan ini bukan kewenangan kami Pak sebetulnya. Maka kami sampaikan kepada DPR, wakil kami. Itu saja Pak. Mungkin dengan kehormatan untuk menambahkan silakan. Dari kami cukup. Saya akhiri waktunya. Kabupaten Banyuasin, staf sekuan, pimpinan Melani Indonesia, jadi kami cuma menambahkan dari kawan-kawan dari ketua data tadi. Kami rakyat Banyuasin, masyarakat Banyuasin sejatinya tidak anti dengan investasi. Kami tidak anti dengan pembangunan. Kami berterima kasih adanya estate Indonesia. Artinya ada serapan tenaga kerja, tapi kita tetap ada aturan-aturan lain. Yang kami tahu HGU yang tadi disebut oleh kawan-kawan tadi ada beberapa tuntutan itu tidak transparan sampai hari ini, dan akses untuk mengetahui pun kayaknya tertutup. Hanya melalui DPRD karena yang punya hak dan kuasa untuk mengawasi dan mempertanyakan ini. Jadi mungkin kami tidak punya kuasa untuk itu, kami menguasakan ke wakil-wakil kami. Karena kami sudah mendelegasikan ke bahu-bahu beliau-beliau ini untuk menyelesaikan seluruh permasalahan. Dan itu diatur oleh undang-undang, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi silahkan saja. Kami bukan berarti kami anti dengan PT Melani ini, tapi justru kami pengen jangan cuma sekedar berdirinya Melani ini justru menjadi presiden buruk di Banyumas ini. Makanya Pak Ketua tadi bilang bahwa kalau bisa diselesaikan kita selesaikan. Ayo, mana yang belum selesai kita selesaikan, yang kurang kita cukupi. Jadi apapun itu bentuknya, artinya ini adalah bentuk pengawasan. Dan andaikan ini tidak selesai, kami akan mendesak pimpinan DPR, dalam hal ini Ketua DPR dan kawan-kawan yang hadir di DPR ini, untuk pansuskan kasus ini. Kami minta untuk dipansuskan sekali kasus ini. Itu Pak. Yang kedua, memang sepele, Pak. Tapi kami tersinggung selaku masyarakat Banyumas. Tadi kejadian kecil, ada insiden kecil di luar. Yang hadir hari ini Ketua DPR, ini adalah salah satu orang yang kami hormati. Lo kok enak bener security Anda bentak-bentak kami. Tolong evaluasi. Jangan sampai ada negara di dalam negara, ada kerajaan di dalam kerajaan, ada pemerintahan di dalam pemerintahan. Kami tegaskan itu sekali.
Jadi hari ini kami cuma ingin memperbaiki sistem yang ada di Banyuasin. Kami rakyat Banyuasin punya hak untuk itu. Maka kami delegasikan ke wakil-wakil rakyat. Sekali lagi kami tegaskan. Ini di depan ketua DPR, ini anggota DPR, ini ada staf sekwan. Apabila ini tidak memuaskan jawaban hari ini, kami minta dan kami akan desak pansuskan kasus ini. Dan kami kawal sampai akhir. Kami tegaskan. Kami kawal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kelani, ada Pak Sekdes ya. Oke, selamat datang. Jadi di awal saya mohon maaf Pak untuk penyambutannya, karena memang saya tidak tahu kejadian seperti apa. Memang standarnya seperti itu. PSSI harus, ya karena memang nggak ada janji ya kan Pak. Kalau ada janji ya saya mohon maaf ini sekali lagi, karena memang standar kami seperti itu. Kalau ada tamu mereka harus lapor dulu, standarnya seperti itu. Ya jangan salahkan mereka kan. Kemudian yang kedua, kebetulan saya lagi rapat Karhut Labun tadi, ada di aula kita di sana. Jadi kita lagi membahas terkait isu kebakaran. Jadi kita lagi bahas antisipasi, itu bisa kami jawab. Karena ini wewenang pusat Pak. Kalau kita di sini kan manajer kebun ini hanya sebatas pengelolaan ya kan. Dikasih areal sekian hektar, kelola, produksi dioptimalkan, perawatan dimaksimalkan, nah seperti itu. Jadi terkait HGU mungkin perlu saya jawab. HGU memang kita habis di tanggal Januari ya, di Januari 2024. 2 tahun yang silam kita sudah mulai berproses untuk pengajuan. Kalau Ya. 2000 berapa tadi? Habisnya? Sorry, 2025. 2024 Januari. Habisnya? Nah, ini 2023 kan? Ya. Januari 2023 kita habis. Jadi masih ada waktu ya kan. Proses artinya masih legal ini ya kan, legal kita beroperasi di sini. Jadi untuk perpanjangan HGU kita masih berproses. Terkait hal-hal lain yang mungkin transparansi dan segala macam saya kurang paham Pak terkait transparansi pengurusan HGU ini seperti apa. Artinya tim legal kita lah yang mengurus semuanya, yang di pusat. Apa-apa yang harus kami sampaikan segala macam kami nggak tahu. Jadi hal-hal yang mungkin saya nggak tahu, nggak mungkin saya sampaikan kan itu Pak Ketua Dewan. Mungkin itu sih terkait HGU. Jadi HGU 2024 Januari nggak salah ya Pak Presiden. Januari 2024. Ya kita habis. Kemudian terkait apa lagi plasma tadi? CSR. Oke. Jadi memang Pak kalau terkait CSR ini memang dengan situasi kebun usaha di karet ini memang sulit Pak. Kita kalau melihat kondisi yang sebenarnya kebun kita ini per hari itu merugi 80 juta Pak. 80 juta per hari dengan jumlah karyawan hampir 800 ya. Untuk SAU itu sekitar 820 orang itu per hari. Dengan harga sekarang 18.000 ekspor itu kita hampir 80 juta Pak. Jadi terkait situasi ini memang ya ini menjadi hal yang sulit sih dalam pengelolaan perkebunan. Tapi kami komit, kami tidak akan melakukan PHK untuk karyawan. Kita tetap bayar mereka gaji penuh, semuanya kita jamin, BPJS kita penuhi. Tapi terkait CSR memang kita per tahun itu cuma budgetkan 60 juta Pak per tahun. Jadi paling kita bisa kasih sementara ini bantuan alat berat, sumbangan masjid, nah seperti itu paling. Jadi kalau untuk yang besar yang mungkin harus bangun infrastruktur seperti Indoli seperti itu kami belum sanggup. Itu aja sih untuk CSR. Jadi kita cuma budgetkan 60 juta ya Pak per tahun untuk di beberapa tahun ini 60 juta. Bapak bisa cek nanti CSR yang kita berikan ke desa-desa sekitar. Ada data serah terima. Kemudian terkait plasma ya, plasma. Jadi sebenarnya dari Pak Franky pun kemarin ikut ke BPN ya. Ya sebenarnya sudah bisa menjelaskan juga sebenarnya karena
beliau, Kades, kemudian ada dari Musarwood ikut juga rapat kita panitia B kan, yang dihadiri oleh Wakil Bupati kan. Ya, bisa juga sebenarnya Pak. Jadi terkait plasma ini kita ada kemitraan. Ada kemitraan, lokasinya terpencar di Desa Talangkemang, Sembawa kalau nggak salah, Desa Manentah ada beberapa hektar seperti itu. Jadi sudah kita buat Pak untuk plasma. Kemudian dikelola oleh PT Melani saat ini berapa luasannya dan plasma, rincian plasma yang diserahkan kepada masyarakat itu untuk di desa-desa berapa Pak? oke. Jadi begini, untuk terkait plasma ya Pak, untuk plasma kita kan memang ada persyaratan itu dari peraturan pemerintah ya, saya nggak jelas untuk ketentuannya. Jadi di saat memang di kebun inti itu kita tidak bisa menyerahkan. Waalaikumsalam. Tinggal berapa gitu lagi? Oh, urusan punya simpan Jadi kita balik ke plasma tadi. Jadi terkait plasma ini itu kan ada ketentuan yang diundangkan bahwa kalau di inti itu tidak ada lahan inti yang bisa dijadikan plasma, itu bisa di perencanaan yang lain. Jadi perencanaan kita Pak itu lahan masyarakat, lahan masyarakat yang kita kelola, kita jadikan kerjasama untuk plasma. Belum terjawab jumlah luasan? Luasan kebun. Iya. Luasan kita yang diserahkan ke masyarakat sekarang. ya, Jumlah luasan plasma yang diserahkan kepada masyarakat 20%. Oh, kita nggak menyangka. Kita mengelola kebun masyarakat. luasan kawasan HGU berapa itu? 3.088. 3088. Jadi izin Ya. Pak Ketua DPR, tentu di sini kita cuma menyampaikan lalu dicatat Pak Manajer. Oke, siap. Tentu kami terima kasih Pak. Tapi paling tidak ini penting apa yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan kami bahwa ini minta dipansuskan. Kita minta dengan Melani Pak Ketua itu dipanggil. Kita tidak bisa berbicara tentang secara besar, kan? Kita minta juga Ketua DPR bagaimana caranya titik Melani itu mengeluarkan secara dokumen-dokumen yang lengkap. Itu harapan kami. Artinya nanti bisa terjawab, bisa membantah apapun permasalahan yang ada di wilayah Melani. Mungkin itu Pak Ketua saran. Demikian. Dengan hadirnya kita hari ini nama keluargaan dan kekeluargaan kita. Ini dari DPRD tentunya melalui mekanisme yang ada melakukan apa namanya rapat dan lanjutan ke depan. Itu mungkin saja kenapa Pak Samsul ini komisi 2 ya. Dengan Pak Lalu komisi 3. Kemudian silakan kenapa tersebut ya? Karena kenal langsung. Ini kena langsung ya Pak. Waktu hal yang luar biasa. Saya tanya, pegawai Pak kita Pak. Penggemar Pak Samsul ini kita kalau ya. Ini di desa. Sebenarnya tercatat ya. Iya. Sama kan? Pak Solehin dan Pak Posa. Pak Posa, ya. belum kenalan dulu. Iya. KTU kami Pak. KTU ya, pertama kami terkait dengan hari ini memang itulah. Ini memang baru pertama kali ini kami sidak langsung dengan pihak yang bersama-sama Pak. Beberapa kali kepala orang mengambil juga kami hari ini memang aktif dari kawan-kawan organisasi masyarakat ini perlu kita apresiasi. Dan kami juga Pak Solehin dan seluruh DPRD dari Hasil harus melakukan
kami hari ini secara khusus Pak Poin sudah berkali kecamatan terkait apa yang hari ini dilaksanakan. Kami karena memang tidak tahu ini hubungan dengan Samprok PT Melani ini mungkin perlu disampaikan oleh Pak Sugeng. Karena PT Melani ini kan di pusat kota, memang isu itu ya wajar lah ya. Harus kita tuh apalagi politik atau pusat itu memang banyak, pasti banyak yang ini, pasti banyak yang ini. Kami juga dalam hal ini berkepentingan untuk menjawab apa yang menjadi keresahan dari kawan-kawan ormas ini, kemudian masyarakat juga merasa terayun. Artinya kalau tadi informasi bahwa kepala desa yang ini sampai hari ini belum ada itikat untuk memberikan rekomendasi kepada itu, berarti belum perlu disiapkan. Yang waktunya masih ada ini Pak Thailand kan, Pak Franky. Jadi hitungan kita mungkin tinggal hitungan bulan lagi kalau Januari itu. Berapa bulan? Bulan bulan ya. Termasuk KGU yang apa permentan nomor 30 tahun ya. Iya. Masih ya? 25 tahun kan jadi 30 ya. Maksudnya yang 30 tahun. Ya, artinya kan tadi disampaikan Pak Ketua Melani ini secara sudah bakal perpanjangan itu sudah berusaha di banyak sini 30 tahun. Artinya kalau umur kita ini saya ingat kami sekolah di Sumber Sembawang itu memang Melani sudah ada. Bahkan sudah besar. Yang luar biasa lah. Generasi ini juga sudah melakukan generasi. Yang tadi kami klarifikasi terkait dengan PT Melani dengan Samprok. 3 generasi Pak. Saya 3 generasi. Saya generasi ketiga. Karena saya pun lahiran sini ya Pak. Jadi memang kita coba untuk menseleksi. Oke. Kami yakin Samprok dalam hal PT Melani juga pasti berupaya untuk bagaimana menjamin keberlangsungan perusahaan juga. Ibaratnya belum masuk kita di sini pun kita berusaha untuk bagaimana Melani itu bisa eksis. Tapi sekarang kita sudah ada di sini, artinya HGU memang kita berupaya. Ya, mohon maaf ya Pak Solehin. Zaman sekarang ini kan luasan satu hamparan 3 hektar ini jadi incaran orang. Tadi pusat kota ya kan. Tidak jauh lah Palembang dengan mainan ini dekat. Terus kondisi lahan yang seperti ini jadi incaran banyak pihak. Maka kami minta ya minimal ada upaya yang lebih maksimal lagi. Karena minimal seharusnya 5 bulan sebelum itu sudah ada klik minimal untuk HGU itu kan sudah ada keyakinan bagi kita bahwa HGU itu milik kita. Karena kalau rasanya 2 tahun atau 3 tahun sudah ada upaya dari situ. 2 tahun Pak. 2 tahun sudah. Nah ini apa yang diselek mungkin Melani sampai hari ini sampai di mana kan? Jadi kami minta ya kita berharap bahwa Melani ini bisa tetap eksis di lahan yang sekarang. Yang tadi 3.088 hektar itu dan barang yang ibaratnya ini permata katanya. Pak Darul ini begitu jadi DPR itu pasti dia akan bertahan untuk periode berikutnya. Bahkan sekarang meningkat untuk berkoalisi. Nah harapan juga Melani sudah berkuasa 30 tahun di sini minimal tanda kutip. Tapi kita paling tidak mempertahankan. Paling tidak terjual lagi. Nah itu Pak Ketua. Jadi akan jadi pertanyaan memang kenapa Melani sampai dan akan menjadi pemikiran banyak pihak. Misalnya sampai hari ini HGU itu masih belum jelas luasan 3 hektar ini apa tetap di Melani atau tadi banyak pihak. Bahkan kami mohon maaf ini di Komisi 3 baru sudah 2 tahun yang lewat belum berakhir bulan Maret sudah ada informasi bahwa akan ada pihak lain yang masuk ke lokasi sini. Nah ini sudah tinggal 5 bulan. Kita ketemu lagi mengalihin kita tahun depan ya. Sebagai bagian dari menjadi. Nah itu yang mungkin perlu
dicermati oleh Pak Solihin dan disampaikan ke pimpinan agar kami sebenarnya berharap, termasuk juga kawan-kawan ormas ini kan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya jadi dicarikan solusi biar tadi kalau Melani ini memang tetap berkeinginan untuk menggarap perluasan di Kota di Kecamatan Sembawang. Jadi kalau memang dari pihak owner yang mau ada keinginan ya kita tidak bisa juga. Justru kita kawan-kawan ini betul kan kita ingin pasus itu memang Seperti perpanjangan tadi, yang paling penting harus bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Mungkin memang perlu kita bicarakan lebih lanjut Pak Ketua dengan para pansus atau kita kumpulkan pimpinan fraksi. apalagi kan Pak Solihin terus Pak Mausan itu kan harapannya tetap eksis di sini ya. Kalau hakim ini mungkin beralih ke pihak lain pasti ya kita nggak tahu nasib kita kan ya.